Halo, assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi di mata kuliah kecerdasan komputasional. Kali ini saya mendapat tugas ya untuk membahas rubrik asah otak yang judulnya keuntungan jualan gado-gado. Nah, jadi ini ada problem yang teman-teman sudah lihat mungkin ya di course IPB-ACID. Ini adalah tentang keuntungan jualan gado-gado. Jadi ada problem seperti ini, kita baca bareng-bareng ya. Yukning jualan gado-gado. Tiap hari Yukning mencatat keuntungan di buku catatan harian. Namun di masa pandemi COVID, keuntungannya menjadi tidak pasti dan kadang rugi, di mana rugi ini dicatat negatif, kadang untung. Kalau untung berarti dicatat positif. Untuk menghibur diri, Yuning menjumlah keuntungan hariannya mulai dari hari tertentu sampai dengan sekian hari berikutnya. Misalnya dari hari kedua sampai hari ke-10. Yuning merasa senang jika ada jumlah keuntungan maksimum dari beberapa hari secara berurutan. Nah, teman-teman kemarin sudah belajar abstraction ya. Jadi abstraction itu adalah menghilangkan informasi-informasi yang tidak penting, terus mengambil yang pentingnya aja. Nah, yang pentingnya ini sudah saya bold, kemudian saya highlight lagi ya dengan warna merah di sini ya. Informasi yang penting itu adalah bahwa kalau rugi itu negatif, untung itu positif. Nah, kemudian kita ingin menjumlah keuntungan harian gitu ya dari hari tertentu sampai sekian hari berikutnya. Nah ini ya. Nah kemudian, yang diinginkan adalah jumlah keuntungan maksimum dari beberapa hari secara berurutan. Nah ini informasi yang penting. Ini terkait dengan problem abstraction. Nah kemudian, ada contoh ya, ini contoh untuk lebih memahami tadi, problem tadi ya. Contohnya misalkan begini, dalam 4 hari dicatat keuntungan hariannya adalah -1, 2, 4, -3. Maka Yuning mendapatkan total keuntungan paling besar adalah 6, yaitu 2 dan 4. Kenapa? Katanya kan dia menjumlah keuntungan hariannya dari hari tertentu sampai sekian hari berikutnya. Berarti pasti yang dipilih adalah yang ini ya, tidak include yang negatif-negatifnya gitu ya, hanya yang positif saja dan yang berurutan. Ya, sehingga totalnya adalah 6. Nah, sekarang ini adalah case-nya. Case realnya adalah bahwa seminggu terakhir catatan keuntungan harian Yuning, penjual gado-gado tersebut adalah begini ya, -2, -3, 4, -1, -2, 1, 5, -3. Nah, yang ditanyakan adalah berapa total keuntungan paling besar dalam beberapa hari berturut-turut. Nah, berarti kalau ngikutin example yang tadi gitu ya, kita ambil dari yang positif-positifnya, kan kita ambilnya inginnya dapat keuntungan paling besar ya. Nah, seperti itu. Ada beberapa kemungkinan ya, kita lihat dulu yang positif ya. Yang positif artinya yang dia untung itu kan ini ya, 4, kemudian 1, kemudian 5 ya. Kalau yang minus-minus itu kan dia rugi berarti ya. Nah, kita ingin menjumlahkan keuntungan dalam beberapa hari secara berurutan, yang paling maksimumnya berapa. Nah, kalau teman-teman nggak hati-hati, nah ini bisa saja memilihnya jadinya yang ini. Kenapa? Karena ini adalah jumlah yang keuntungannya positif gitu, maksudnya dia tidak rugi ya, dalam hari-hari yang berurutan ya, tidak terpotong dengan, minus-minus ya, tidak diselingi dengan kerugian gitu maksudnya ya. Jadi kalau tidak hati-hati bisa jadi teman-teman ngejawabnya ini gitu ya, 1 sama 5 jadinya 6. Padahal kalau kita lihat lebih lanjut ya, sebetulnya itu, mulainya tuh dari sini kan ya, bisa mulai dari sini juga ya. Nah di sini dilihat bahwa kerugiannya itu adalah -3 di sini kan. Ya, di sini -3 sementara keuntungannya 4. Jadi sebetulnya dia masih untung juga di sini kan. 4 -1 -2 itu masih +1, masih untung 1 ya, penjumlahan 3 hari ini. Nah, sehingga 3 hari ini dijumlahkan dengan 2 hari setelahnya itu masih, lebih besar daripada kalau kita hanya menjumlahkan yang 1 tambah 5 aja. Sehingga jumlah keuntungan maksimumnya dalam beberapa hari berturut-turut yang benarnya adalah 7. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau ngerjain soal asah otak, harus hati-hati ya, benar-benar dimengerti gitu problemnya, lakukan problem abstraction, lihat contohnya untuk memahami problem, kemudian lihat goal-nya, dan pada saat mengerjakan itu harus dicek kembali gitu ya, beberapa kemungkinan yang ada dicoba satu-satu misalkan. Nah, dipikirkan algoritmenya ya. Nah, algoritma di sini yang pertama terpikir pasti nyari yang keuntungannya, tidak diselingi negatif misalkan ya, tapi kalau pakai algoritma itu, artinya nanti kita cuma dapat 1 plus 5 jadinya 6, ya.
Nah, perlu dilihat lagi bahwa ternyata ada keuntungan positif lagi yang di sini. Kita lihat kalau yang mulainya dari sini, gimana? Oh, ternyata lebih besar dari 6 yaitu 7. Seperti itu ya, teman-teman ya. Baik, itu sedikit pembahasan dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.